Hai sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya di CEC Multimedia Channel. Untuk kali ini saya akan membuat satu buah tutorial karena emang channel saya ini bergeraknya di tutorial ya, tutorial khususnya di tutorial komputer. Nah, seperti itu. Untuk kali ini saya akan mencoba membagikan ya sebuah pengalaman, yaitu bagaimana caranya kita menggunakan atau mengoperasikan satu buah aplikasi, yaitu aplikasi Microsoft Office Word. Yang di sini akan saya bahas itu adalah Microsoft Office Word yang tahun 2010 ya, teman-teman. Oke, dimana saya akan menjelaskan dari awal, dari mulai instalasi, kemudian sampai dengan aktivasinya. Nah, sampai dengan penggunaannya nanti yang ada di dalam Office Word itu sendiri. Oke, kadang-kadang kan seperti ini. Kita instalasi Office Word 2010 ya, rekan-rekan menginstalasi Office Word 2010. Nah, kita kan kebanyakan itu menggunakan softwarenya itu adalah yang free ya, yang free. Jadi nanti kelamaan kalau misalkan aplikasi kawan-kawan, aplikasi teman-teman nanti blacklist, itu aplikasinya Word itu sendiri tidak bisa digunakan. Makanya saya akan coba memberikan pengalaman, yaitu bagaimana caranya supaya aplikasi itu tidak bisa di blacklist ya oleh Microsoft. Nah, seperti itu. Makanya kita pakai dengan satu buah software ya. Nah, seperti itu. Oke. Untuk memulai video ini, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan komennya ya untuk perbaikan video channel saya ke depannya ya, khususnya untuk CEC Multimedia Channel ini. Oke teman-teman, nah, kita mulai bagaimana caranya, bagaimana langkah-langkahnya dan tutorialnya penggunaan aplikasi ini. Terima kasih, kita coba lanjutkan. Oke, cek dulu. Oke teman-teman, kita mulai untuk tutorialnya ya. Untuk tutorial kali ini yaitu tutorial bagaimana caranya menggunakan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Microsoft Office Word, Office Word 2010. Nah, saya di sini akan memberikan atau membagikan sebuah pengetahuan atau pengalaman yang saya dapat, yaitu bagaimana caranya menginstal kemudian mengaktifasi Microsoft Office Word 2010 ya. Dan selanjutnya nanti juga setelah itu kalau misalkan sudah terinstall dan sudah teraktivasi, saya akan memberikan sedikit mengenai profil mengenai Office Word itu sendiri. Jadi di dalamnya itu ada apa nanti akan saya jelaskan satu-satu ya. Mudah-mudahan di video ini bisa diperjelas khususnya untuk teman-teman yang pemula ya di dalam Microsoft Office Word itu. Oke, teman-teman, kita mulai untuk tutorialnya. Kali ini saya di komputer saya ini, teman-teman bisa lihat belum ada Microsoft Office Word-nya. Di sini belum ada Word-nya. Nah, kemudian di sini juga belum ada. Teman-teman bisa lihat. Nah, belum ada. Nah, oke, kita mulai untuk instalasinya. Oh, sebelumnya teman-teman menyediakan terlebih dahulu dua buah aplikasi ya, yaitu aplikasi Microsoft Office Word itu sendiri, kemudian yang keduanya itu adalah aplikasi untuk aktivasinya. Kebetulan saya di sini menyimpan aplikasinya itu ada di G ya, di sini untuk aplikasinya ada di G dan disimpan di satu buah folder software. Nah, jadi kalau misalkan aplikasi itu saya menyimpannya di dalam satu folder dan beri nama itu software sini. Nah, di sini semua ada kumpulan dari software.
Oke, di sini saya sudah menyiapkan dua buah software yang akan kita pakai di dalam tutorial ini, yaitu yang pertama aktivasi dan Microsoft Office Enterprise ya. Nah, kebetulan di sini masih bentuknya itu RAR ya, belum folder. Oh, ini udah ada ya, udah ada untuk Word-nya. Nah, untuk proses instalasinya kita mulai saja untuk Office Enterprise-nya. Oke. Kita klik dua kali. Ini teman-teman klik dua kali di sini atau bisa klik kanan kemudian di open. Bebas ya mau seperti apa. Kita coba klik dua kali, kemudian ini klik lagi. Nah, ini udah ada ya. Untuk instalasinya udah siap. Dan sebelumnya nanti sewaktu kalian atau teman-teman itu mau aktivasi Office-nya, jangan lupa pastikan terlebih dahulu bahwa antivirus komputer teman-teman itu mati ya, atau di off terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misalkan antivirusnya ini masih terbuka atau masih aktif, nanti untuk cracknya atau untuk aktivasinya itu akan terbaca virus. Jadi jangan dihidupkan ya, dimatikan terlebih dahulu untuk aktivasinya. Ya, kita mulai untuk instalasinya. Nah, di sini ada setup. Nah, di sini ada setup. Teman-teman bisa klik dua kali, bisa juga klik kanan. Terserah ya mau milih yang mana. Oke, saya akan coba klik dua kali. Nah, klik dua kali, kemudian yes. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, ini untuk instalasi Office itu sendiri waktunya emang memerlukan waktu yang lama tergantung dari komputer teman-teman ya di rumah. Misalkan spek komputernya untuk yang teman-teman punya di rumah itu bagus, speknya itu akan lebih cepat ya, lebih cepat untuk instalasinya. Kebetulan untuk saya ini komputernya ya masih komputer standar lah ya, komputer standar, jadi untuk instalasi ini agak terlambat sedikit. Oke, di sini ada dua, ada install now, kemudian ada customize. Nah, kalian pilih yang ini, install now, klik. Nah, di sini akan memerlukan waktu lama ya untuk instalasinya, mungkin sampai dengan 5 menit lah ya, tergantung dari komputer teman-teman yang punya ya, komputer teman-teman itu punyanya speknya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi di sini kalian bisa ya sambil santai, sambil makan makanan ringan gitu kan, sambil ya WA kemana gitu, sambil berselancar dengan yang lain sambil menunggu proses instalasi Office ini selesai. Begitu teman-teman. Oke ya, ini udah kisaran 40% lah ya. 40%-nya kita tunggu. Nah, sambil menunggu instalasi ini, saya akan lihat dulu untuk, nah ini aktivasinya. Nah, ini udah ada ya, udah ada, sudah diekstrak. Oke, saya hapus dulu supaya teman-teman tahu ekstraknya itu seperti apa. Oke, di sini saya akan ekstrak terlebih dahulu. Nah, klik aktivasi Office 2010 ya. Oh iya, untuk teman-teman yang tidak mempunyai aktivasi Office-nya, teman-teman nanti bisa download di deskripsi video saya di bawah ya. Nanti di deskripsinya akan saya simpan untuk link downloadnya. Silahkan teman-teman download untuk aplikasi untuk aktivasi Office-nya itu. Silahkan ya. Oke, klik kanan, kemudian extract file. Nah, extract file muncul seperti ini, tinggal di oke. Yap, ya udah selesai. Nah, ini udah muncul. Coba kita lihat untuk instalasinya sampai mana. Oke, ternyata belum selesai ya. Masih belum selesai ya, teman-teman. Ditunggu aja sampai dengan proses instalasinya selesai. Oke, udah selesai kayaknya. Udah selesai ya, teman-teman ini. Nah, di sini ada continue online atau di close. Teman-teman silahkan di close aja, nggak usah continue online. Oke, di close. Kita lihat untuk instalasinya berhasil apa tidak. Nah, ini udah ada ya, Microsoft Word 2010. Kemudian di bawah kita lihat, nah ini new ya, new.
Microsoft Office Word. Nah, ini ada, udah keluar ya untuk instalasinya udah selesai. Kita coba sekarang kita buka untuk Word-nya. Oke, ditarik ke bawah Office Word. Oke. Nah, ini. Nah, supaya mempermudah kita ya untuk membuka Word, kita akan tampilkan di desktop ya di sini untuk apa namanya? Shortcutnya itu. Nah, di sini kalian bisa klik kanan, kemudian di sini ada more ya, kemudian di sini open file ya, kita akan membuka lokasinya itu ada di mana. Lokasi dari si Word itu ada di mana ya instalasinya. Open file lokasi, kemudian di sini akan terbuka semuanya, yaitu ada Word, Excel, kemudian ada PowerPoint dan yang lainnya di sini semua ada sudah muncul ya. Kita akan coba menyimpan si shortcutnya itu di desktop. Nah, ini yang Word kita simpan, klik kanan sini, klik kanan kemudian send to desktop. Nah, kemudian di sini Excel, send to desktop. Kemudian teman-teman bebas ya mau mempublikasikan yang mana, tergantung dari kebutuhan kalian sendiri itu yang mana. Oke. Nah, untuk saya 3 ya. 3 ini udah disimpan di desktop supaya mempermudah kerja kita. Oke, kita coba untuk Microsoft Word-nya. Klik 2 kali atau di klik kanan kemudian open ya, bebas. Nah, ini untuk Word-nya udah tampil. Oke. Nah, kalau misalkan nanti aplikasi Word itu terblacklist atau terdeteksi belum aktivasi, biasanya di sini akan muncul berwarna merah. Nah, di sini ya. Nah, untuk sekarang ini kebetulan ini masih normal ya, belum berwarna merah karena emang baru instalasi, kita baru instalasi jadi belum terdeteksi. Nah, biasanya akan terlihatnya itu nanti di sini teman-teman. Nah, di file, kemudian di sini ada help ya. Kemudian klik. Nah, di sini ini di sini produk aktivasi ya kan. Nah, untuk ini belum aktivasi ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk aktivasinya itu seperti apa? Nah, kita akan menggunakan software yang tadi ya, yang saya siapkan. Nah, di sini software. Nah, ini aplikasinya ya, aktivasi Office. Oke, pastikan dulu di sini untuk antivirusnya sudah mati. Nah, ini kebetulan saya itu ada Windows Defender ya. Ini udah dimatikan, udah tanda seru berarti dia mati ya. Kita buka untuk aktivasinya. Klik 2 kali. Nah, ini di sini bentuknya ada yang masih RAR ya, belum diekstrak. Kemudian ini baca dulu ya, teman-teman buka. Nah, ini password untuk ekstrak. Teman-teman blok, kemudian kopikan. Kemudian di sini klik kanan, ekstrak file. Nah, oke. Kemudian masukkan untuk passwordnya. Klik. Oke, proses. Jreng. Nah, ini udah. Oke, kita buka. Nah, di sini ada Microsoft Toolkit ya, yang ini. Oke, udah keluar ya. Oke, kita mulai untuk aktivasinya. Teman-teman tinggal klik 2 kali di sini. Kemudian yes. Nah, nanti akan muncul untuk aktivasinya. Nah, ini dia ya. Untuk aktivasinya sudah muncul. Nah, di sini ada kredit, kemudian readme dan yang lainnya, kemudian ada logo Office itu sendiri, kemudian di sini ada logo Windows ya. Nah, teman-teman klik yang ini, klik. Oke, klik yang ini akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ada beberapa button di sini ya. Yang 2010 kita pilih yang ini ya, 2010. Ini di sini ada 2003, 2007 dan 2010. Teman-teman pilih yang 2010 yang ini. Klik.
Nah, setelah itu di sini klik aktivasi. Nah, kemudian sini ada 1 2 3 4 5 6. Nah, kita klik yang ini ya. EZ Activator. Klik. Nah, ini lagi proses untuk aktivasinya. Tinggal menunggu sebentar, nggak sampai 1 menit seperti tadi install Office Word ya. Sebentar lah, cuman beberapa detik ya. Oke, ini lagi proses kan. Oke, sip. Nah, di sini tertulis Office 2010 was successful, artinya itu sudah teraktivasi. Oke. Nah, jadi untuk Word-nya sudah teraktivasi. Nah, gitu. Coba kita lihat file help product activated ya, berarti sudah teraktivasi. Oke. Yang selanjutnya ini untuk Word itu tampilannya seperti ini. Untuk Word 2010 saya akan mencoba memberikan tutorial atau sekilas mengenai Office Word 2010. Oke, di Office Word 2010 selain tadi untuk aktivasi Word 2010-nya, nah di sini saya akan memberitahukan bagi teman-teman bahwa di Office 2010 itu pada dasarnya sebenarnya kalau kita benar-benar mau memahami ya, untuk Office Word itu banyak sekali kegunaannya itu banyak sekali. Kemudian di sini selain untuk mengetik ya, juga bisa mendesain sebenarnya. Di sini kalau misalkan teman-teman tahu ya, selain untuk mengetik itu bisa mendesain. Kalau kita nggak bisa Corel, nggak bisa Photoshop dan yang lainnya, itu pada dasarnya kita bisa di sini ya, bisa di Office Word. Tapi untuk kali ini saya akan memberikan tutorial yang dasarnya saja. Yang dasarnya bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Word itu sendiri. Nah, sebelumnya di sini akan jelaskan. Ini ada margin ya, teman-teman. Ini ada margin. Nah, ini ada margin. Kemudian untuk pengaturan awal, teman-teman klik di file ya, di sini ada filenya, kemudian pilih option. Nah, ini option. Kemudian di option di sini banyak sekali menu-menu yang bisa teman-teman buka, bisa digunakan. Di sini language, contoh language untuk bahasanya. Nah, saya di sini akan langsung ke advanced. Nah, di sini advanced. Tadi yang berhubungan dengan margin tadi ya. Teman-teman bisa lihat tadi marginnya itu muncul. Nah, itu muncul karena di sini ada tulisan show text boundaries. Show text boundaries itu fungsinya untuk memunculkan dan menghilangkan boundaries yang tadi. Nah, yang ini ya. Kalau misalkan checklistnya ini dihilangkan, nah si marginnya ini itu nanti akan hilang. Tapi kalau misalkan ini di checklist, ini akan muncul. Kita coba ya teman-teman, ini posisinya muncul. Nah, karena ini checklist, kita hilangkan, coba di oke. Hilang. Cara memunculkannya tadi ya. Cara memunculkannya tadi ke option, kemudian expand, di roll ke bawah, ditarik ke bawah. Nah, di sini tag boundariesnya kita checklist. Oke, yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu mengenai ukuran untuk di marginnya. Satuannya itu kadang-kadang itu kalau misalkan kita install awal itu satuannya tuh inci ya. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat di sini show measurement. Nah, ini centimeter. Nah, berarti nanti untuk ukuran marginnya, nah ukuran marginnya dari sini ke sini nanti itu satuannya centimeter. Nah, kalau misalkan di sini inci, nanti satuannya inci. Nah, seperti itu. Nah, kita akan set centimeter di sini ya. Klik. Nah, centimeter. Nah, kemudian kalau sudah di set centimeter, kemudian tag boundariesnya tadi kita munculkan ya, di sini tag boundariesnya. Nah, kalau itu sebenarnya yang dasar ya, masih banyak ini bagaimana memunculkan yang lain itu banyak. Nah, saya sementara akan memberikan pengetahuan itu terlebih dahulu. Kemudian kita klik OK. Nah, ini akan muncul. Dari sini ke sini tadi itu adalah satuannya senti. Itu adanya di page layout.
di sini ya. Nah, kita klik page layout-nya, kemudian page setup. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Jadi satuannya itu sentimeter. Tapi kalau misalkan kita tadi pilihnya yang inci, otomatis di sini yang munculnya itu adalah ya, inci. Nah, seperti itu. Untuk pengaturan margin sebenarnya sudah ada di video saya yang sebelumnya ya. Saya di sini akan coba mereview mereview video-video saya yang sebelumnya, yaitu video saya yang sebelumnya itu mengenai pengaturan margin, kemudian ada lagi di situ untuk pengaturan halaman ya, insert number. Nah, teman-teman di sini kita pakai misalkan topnya itu pakai 4, kemudian di sini maaf, topnya gitu pakai 3. Kemudian ininya kita yang sebelah kiri, berarti yang ini leftnya kita pakai 4. Kemudian ini kita 3, kemudian ininya 3. Untuk papernya atau jenis kertasnya yang biasa digunakan di dalam laporan, di dalam pembuatan skripsi, ya kan, di dalam pembuatan proposal itu menggunakan A4. Nah, kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Itu untuk page layout. Nah, di page layout itu sendiri ya, ada di sini ada margin, kemudian ada orientation, ada size, ada column ya, di sini ada kolom. Kolom ini fungsinya itu adalah untuk menentukan berapa kolom yang teman-teman akan kerjakan, yang akan teman-teman tampilkan di sini. Ini satu kolom ya, ini satu kolom. Kalau misalkan mau 2 kolom, teman-teman tinggal pilih ini. Kemudian di sini kita pilih itu 2. Nah, seperti ini ya, muncul 2 kolom. Nah, jadi nanti yang 2 kolom ini adalah halaman kerja teman-teman. Nah, nanti ini misalkan saya ketik, sembarang ketik, di enter. Nah, nanti tidak akan ke bawah ke halaman 2, tapi akan pindah ke kolom yang keduanya, ke sini. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ini juga bisa diatur jaraknya antara kolom yang satu ini dengan kolom yang ini, itu bisa diatur jaraknya. Nah, ini ya, bisa diatur. Bagaimana caranya? Nah, caranya teman-teman bisa pilih di sini ada page setup. Ada page setup, tinggal di sini ada tanda panah kecil ya di page setupnya, tinggal dipilih nih page setup. Maaf. Nah, di sini di kolom ya, di kolom, kemudian ada more kolom di sini. Nah, di more kolom. Nah, di sini ada pengaturan 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom. Kemudian di sini ada 2 kolom, yang sebelahnya besar, yang sebelahnya kecil. Nah, di sini yang left-nya berarti yang kecil, kemudian yang ini yang right-nya yang kecil. Oke, tadi saya sempat menyinggung pengaturan jarak antara kolom 1 dan kolom 2. Nah, teman-teman di sini klik 2 yang ini kan, yang 2 kolom, karena kita di sini mau menampilkan 2 kolom. Nah, di sini akan muncul 2 kolom. Nah, yang selanjutnya yang 2 kolom ini, nah, teman-teman tentukan kolom yang pertama ini mau berapa, kemudian kolom yang kedua itu mau berapa, itu terserah ya. Di sini saya cuman memberikan tutorial untuk penjelasan sekilas mengenai Office Word ya. Nah, di sini untuk weight itu berarti di sebelah kanan ya. Nah, kanan. Ini misalkan saya pakai 5 ya. Nah, 5 berarti itu sisanya nanti itu 4. Karena jumlahnya itu ada 9 ya, semuanya itu ada 9. Berarti kalau ini 5 itu jadi 4. Nah, yang selanjutnya kalau misalkan di koran, kemudian di tabloid itu kan di ini nih. Nah, di antara kolom yang ini 2 itu kadang kan ada garis gitu kan. Di sini ada garis. Nah, teman-teman bisa buat garis itu di tengah-tengah ini tuh seperti apa. Nah, teman-teman bisa fokus ke sini ada line between. Line between itu fungsinya untuk memberikan garis tengah, garis pembatas. Jadi tinggal teman-teman checklist di sini untuk line between-nya. Nah, lihat di sini di preview itu ada kan.
Kalau misalkan tidak di checklist, dia tidak ada garisnya. Kalau misalkan di checklist, akan muncul garisnya seperti itu. Oke, tinggal langsung klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ini ada garisnya, ya. Ada garisnya antara kolom yang satu dengan kolom yang keduanya. Oke, itu mengenai page layout, sekilas mengenai page layout di kolom, ya. Kemudian sekarang saya akan back ke sebelah kiri, yaitu di home. Nah, ini di home di sini banyak sekali menu-menu yang bisa teman-teman gunakan, menu-menu dasar yang khususnya untuk teman-teman pemula mengenai penggunaan dari Microsoft Word itu sendiri. Ya, di sini di home itu ada. Nah, kalau yang ini itu adalah untuk memilih atau menentukan jenis tulisan, ya, jenis tulisan. Sebelumnya saya akan kembalikan dulu ya teman-teman, ini 2 kolom, saya akan kembalikan dulu ke 1 kolom. Oke, ini udah 1 kolom. Oke, kembali lagi. Nah, ini untuk tulisan, contoh di sini saya akan menulis CEC Multimedia Channel, N-nya 2, sorry. Nah, seperti itu. Nah, di sini. Nah, tulisan ini misalkan mau diganti bentuk tulisannya itu seperti apa, itu ada di sini. Caranya di blok, kemudian di sini klik, kemudian pilih. Nah, di sini banyak sekali jenis tulisan, ya. Di sini tipe tulisan, tipe teks, Times New Roman dan yang lainnya yang bisa teman-teman pilih di sini. Biasanya yang untuk pembuatan laporan itu bisa menggunakan Times New Roman, kemudian menggunakan Arial, ya. Nah, kali ini saya akan coba untuk Times New Roman. Oke, klik ya, Times New Roman. Kemudian di sebelahnya, nah di sini untuk size atau ukuran. Nah, ini ukuran dari tulisan ini, ya. Di sini diklik, kemudian nah ini untuk ukuran bebas, sesuaikan dengan selera, ya, mau ukurannya berapa disesuaikan dengan ketentuan. Kalau misalkan teman-teman lagi buat skripsi, ditentukan itu dari pengaturan skripsinya itu mau harus berapa, ya, size-nya. Biasanya itu antara 11 apa 12 gitu. Nah, di sini saya tulis 11, ya. Klik 11. Nah, kemudian ke bawahnya ini ada bold, B itu artinya bold, kemudian I itu artinya italic, ya, kemudian U itu underline, ada garisnya ya di bawah. Kalau B itu membold, dia akan di bold jadi agak tebal gitu kan. Kemudian ini untuk italic, dia akan berubah menjadi agak miring ke sebelah kanan. Kemudian untuk underline itu untuk garis bawah di bawahnya. Oke, yang selanjutnya ke pinggir. Nah, ke sini ada tulisan ABC. Nah, ini fungsinya untuk mencoret. Nah, klik tuh, ada coretannya ya di tulisannya. Itu fungsi dari ABC ini. Oke, yang selanjutnya di sini. Nah, ini untuk X, kemudian ada X kuadrat, kemudian ada X di bawah, itu untuk biasanya ini digunakan di pengetikan mata pelajaran matematika, ya, di sini. Nah, kemudian ini saya akan loncat langsung ke sini, soalnya mau memberikan yang dasar terlebih dahulu. Untuk A ini adalah memberikan warna. Nah, di bold dulu ya teman-teman, jangan lupa kalau mau ada perubahan itu di bold. Kemudian di sini ada A, klik A-nya ya di sini. Nah, di sini ada warna. Warnanya terserah mau warna apa. Ini untuk mewarnai tulisan. Ada mewarnai tulisan, kemudian ada mewarnai border nanti ya. Nah, ini warna tulisan. Tulisannya mau warna apa? Saya coba warna merah supaya terang. Kemudian kita kasih bold. Nah, kasih bold ya. Nah, yang selanjutnya ke sebelah kanannya lagi, masih di menu home ya ini. Itu ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan. Kalau bahasa kitanya, kalau misalkan bahasa komputernya, di sini ada istilahnya alignment ya. Alignment text ya, berarti dia rata kiri teksnya di sini.
Kemudian rata kiri bagaimana sih? Nah, coba saya akan buat ke sininya lagi agak penuh ya, supaya nanti kelihatan. Nah, di blok rata kiri ya. Nah, maaf, ini rata kiri ya. Dihapus sedikit. Ini rata kiri. Kemudian rata tengah, dia posisinya akan di tengah-tengah dari si kertas ini, di antar margin ini sama margin ini, posisinya akan di tengah. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk tengah ini artinya center ya. Center. Kemudian yang ini itu elegant text reg. Kalau misalkan tadi itu elegant text left atau rata kiri. Kemudian kalau ini elegant text reg artinya rata kanan. Nah, jadi nanti dia akan lebih dekat ke garis yang kanan yang ini. Coba klik tuh kan, sebelah kanan. Nah, kemudian geser lagi ke sebelah kanannya di paragraf ini, di menu paragraf. Ini untuk justify. Ya, justify itu artinya si tulisan yang teman-teman buat di sini akan posisinya itu rata kiri dan kanan. Jadi ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan rata. Nah, jadi ke sini sampai ke sebelah kanan juga. Nah, sampai seperti itu. Oke, yang selanjutnya masih di paragraf. Nah, yang ini namanya line spacing. Line spacing itu adalah untuk menentukan spasi antara baris teks yang pertama dan yang kedua. Nah, contoh saya akan buat baris yang kedua. Enter. Nah, line spacing itu adalah jarak atau apa namanya, jenjang ya antara si teks yang pertama dan teks yang kedua. Nah, yang ini gitu kan. Nah, kita akan coba kita blok ya dua teks ini. Kemudian di sini klik untuk line paragraph spacingnya. Nah, di sini ada paragrafnya. Nah, kalau misalkan untuk sekarang lagi menyusun skripsi, menyusun laporan biasanya kan kalau di SMK itu ada laporan apa namanya, laporan PKE dan yang lainnya, itu kadang di sini itu agak bingung ya. Karena emang di setiap kali pembuatan apa namanya laporan dan skripsi itu pasti ada aturannya. Spasinya itu berapa, kemudian tulisannya itu berapa tadi ya. Di sini nih ukurannya berapa, itu pasti ada. Nah, bagi yang belum paham biasanya itu agak kebingungan juga ya di sini. Nah, di sini ada 1, ada 1,5, ada 1,15, 1,5 ya, kemudian ada 2. Nah, biasanya untuk skripsi itu kebanyakan sih kalau nggak salah ya, saya lupa lagi udah berapa tahun ke belakang itu untuk penyusunan skripsi itu kalau nggak salah 1,5 dan 2,0 biasanya seperti itu. Nah, di sini ada 1,5. Nah, klik 1,5. Nah, jangan lupa di sini ada remove. Nah, ada remove, kemudian ada add space. Add space itu berarti dia space-nya berfungsi. Kalau remove berarti dihapus gitu. Remove. Nah, maka seperti ini. Kalau di add space dia jaraknya agak jauh gitu kan. Kalau di remove dia akan mendekat. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk pengaturan teks ya, dari mulai jenis teks, kemudian size-nya, kemudian ada warnanya, posisinya dia di bold, di italic, kemudian underline, kemudian di sini untuk posisi teks itu sendiri ada di dengan marginnya itu ada di rata kiri, rata tengah, kemudian rata kanan, kemudian ada rata kiri kanan sampai dengan spasi. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya saya akan mencoba lagi di sini apa namanya, untuk penomoran. Nah, biasanya untuk para guru kemudian ya yang bergerak di dunia pendidikan gitu kan. Nah, di sini sangat memerlukan sekali pengalaman yang ini biasanya itu untuk membuat soal dan yang lainnya itu di sini agak, kalau misalkan itu agak berantakan. Oke, misalkan ini kita kasih nomor 1. Nah, kalau yang nggak tahu biasanya ya tinggal diketik 1 aja, kemudian pakai spasi gitu kan. Nah, untuk yang kali ini saya akan beritahu
Untuk pemberian nomor itu ada di paragraf tetap ya di sini. Kemudian di sini ada numbering. Nah, ini kan. Nah, numbering. Nah, di sini ada tanda panah ke bawah. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Bisa menggunakan yang mana? Bisa menggunakan yang Romawi, kemudian untuk apa namanya? Angka, kemudian untuk abjad ya di sini. Tergantung kebutuhannya teman-teman itu di mana. Misalkan saya sekarang akan membuat nomor ya. Misalkan soal nomor 1 misalkan ini. Berarti di sini kita klik 1. Nah, sini ya akan muncul. Nah, ini di sini nomor 1 sudah ada, sudah keluar. Yang keduanya yang harus diperhatikan juga teman-teman juga adalah ini ya. Posisi dari si kursor ini. Nah, ini kan jauh dari margin kan? Agak jauh nih, agak jauh. Makanya teman-teman ini geser. Nah, geser ke sebelah kanan. Nah, ini cara menggesernya, awas. Nah, di sini ya. Geser ke sebelah kiri. Nah, seperti itu. Jadi jangan dihapus. Kalau misalkan dihapus, misalkan di sini itu nggak bisa. Kalau dihapus malah hilang dia, gitu kan? Jadi jangan dihapus. Jadi geser ininya nih. Nah, geser sebelah kiri kan. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk nomor. Nah, kemudian yang kedua, misalkan di sini untuk apa namanya pilihannya, abjadnya ya, A, B, C, D dan seterusnya. Misalkan di sini saya akan buat itu untuk A ya. Klik di sini, kemudian klik. Oke, A-nya itu biasanya A kecil aja ya, A kecil yang ini. Klik. Nah, ini A kan, udah muncul. Jadi rapih dia. Untuk nomornya, nah ini seperti ini kita warna hitam kan. Nah, warna hitam ya, otomatis. Nah, di sini untuk apa namanya? Ini misalkan untuk pertanyaan ya, kalau misalkan di soal. Kemudian ini untuk pilihannya. Nah, bagaimana caranya kita untuk memunculkan pilihan yang kedua, teman-teman di sini bisa di enter. Nah, dia otomatis akan muncul B, C dan seterusnya, gitu kan. Nah, seperti itu. Biasanya sampai E sih ya sekarang. Nah, gitu. Nah, setelah ini untuk menginputkan nomor 2. Nah, kayak pembahasannya sekarang masih di sini ya untuk penomoran. Nah, kita inputkan di nomor yang keduanya. Nih, ini kan nomor 1. Kita mau ke nomor 2. Teman-teman bisa hapus yang F-nya. Oke, hapus ini sampai sini hapusnya. Tuh, sampai si posisi kursornya itu ada di sebelah ini dekat margin. Teman-teman bisa, kalau misalkan udah dekat di sini, bisa inputkan di sini lagi. Klik lagi, kemudian nomor. Nah, nomor 2. Kok posisinya di sini? Oke, gampang ya. Posisinya di sini, teman-teman bisa geser lagi. Geser. Nah, rata dengan ini ya. Nah, lihat ini garis putus-putusnya, tuh kan? Nah, tinggal kalau misalkan udah rata, tinggal ditulis apa yang disebut dengan komputer misalkan. Nah, seperti itu kan. Kemudian enter ke bawah, ini muncul A. Angka ya. Supaya muncul A bagaimana? Ini hapus gitu kan. Ini hapus, kemudian teman-teman di sini insertkan lagi, itu bentuknya abjad. Nah, A kan muncul. Nah, ininya geser lagi, disesuaikan dengan yang ini. A IT misalkan, B-nya tidak tahu misalkan. Ini sekadar contoh. Nah, seperti ini. Jadi kan rapi. Nah, sewaktu teman-teman mau membuat soal, itu akan terlihat rapi seperti ini. A-nya A, B, C, D, E. Yang ini dengan yang ini itu sama ya. Jadi tidak ada B-nya di mana, C-nya di mana gitu kan. Kemudian untuk yang nomor 2-nya A-nya di mana gitu kan. Jadi nggak rapi seperti ini.
Itu saya banyak sekali ya menjumpai seperti itu yang membuat soal itu berantakan. Jadi antara pilihan ABC untuk nomor satu dengan nomor yang berikutnya di ABC-nya itu kemana-mana gitu kan. Nah kebetulan di sini saya bahas sedikit, oke. Itu mungkin untuk penomoran. Yang selanjutnya untuk home, saya rasa oke, satu lagi ya. Nah di sini ada cengkes. Cengkes itu adalah fungsinya untuk merubah tulisan, merubah teks ya, merubah teks mau bentuknya itu seperti apa. Maksudnya di sini itu adalah teks itu kan kadang kalau kita menulis ya, kalau kita mengetik itu ada huruf awalnya besar, kemudian kesananya kecil, kemudian huruf kecil semua, kemudian huruf besar semua gitu kan. Nah, jadi awal kalimat itu harus besar sesuai dengan ejaan. Nah, kalau misalkan terlewat, nah, contoh misalkan seperti ini kan apa, misalkan A-nya itu harus besar. Jadi di awal kalimat itu misalkan mau si apa namanya, si teksnya itu besar, makanya kita akan coba rubah. Kita blok dulu. Nah, itu kan di blok dulu. Kemudian pilih cengkesnya. Nah, di sini sentence case itu artinya tulisan atau ketikan yang teman-teman buat itu awal dari kalimatnya itu besar, kesananya kecil. Seperti itu. Oke, kita coba ya. Klik. Nah, dia A-nya itu akan besar atau kapital ya. A-nya itu huruf kapital, kemudian kesananya kecil semua. Walaupun pada dasarnya awal kalimat itu harus kapital gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan pengaturannya di cengkesnya seperti ini, berarti itu cuman apa namanya, awal dari kalimat itu sendiri. Nah, di sini kesananya itu kecil. Oke, yang kedua kita blok lagi. Yang kedua di sini ada lowercase. Lowercase itu artinya tulisan atau kalimat yang teman-teman ketikkan di situ tulisannya itu kecil semua ya. Tidak ada huruf kapital. Nah, coba kita klik. Nah, seperti itu. Nah, kalau apa namanya, kalau tulisan cuman segini ya, sedikit itu nggak jadi masalah. Tinggal kita rubah sendiri juga nggak apa-apa. Coba bayangkan teman-teman mempunyai apa namanya, sebuah laporan skripsi atau misalkan laporan program atau proposal gitu kan, tulisannya itu berantakan, misalkan bisa dibayangkan itu bagaimana caranya kalau misalkan kita satu-satu mengeditnya per kalimat, jadi itu kan lama kan. Nah, makanya kita pakai yang ini ya. Nah, caranya ya tinggal diblok aja gitu kan. Diblok kalimat mana yang akan diganti, yang akan dirubah itu diblok terlebih dahulu sini. Diblok, kemudian nah di sini untuk lowercase itu berarti kecil semua, kemudian untuk uppercase itu kebalikannya. Dia akan hurufnya itu berubah jadi kapital semua di sini. Oke. Apa yang disebut dengan komputer itu tulisannya kapital semua. Nah, yang selanjutnya di bawahnya ini ada kapitalis as word. Nah, kalau yang ini fungsinya itu adalah memberikan huruf kapital dari setiap awal kalimat. Nah, di sini ada apa yang disebut dengan komputer, berarti ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kalimat ya. Nah, kalau misalkan difungsikan nanti itu dari awal kalimat ini si teksnya itu akan berbentuknya itu kapital, yang lainnya kecil. Berarti di sini ada A, Y, D, kemudian C gitu kan. Oke, kita buktikan. Klik capital H word. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat ya. A-nya kapital, Y-nya kapital, D-nya yang dua ini kapital, kemudian C-nya kapital. Nah, seperti itu. Oke, next. Yang selanjutnya. Nah, ini terakhir di bawah ada toggle case. Nah, kalau ini kebalikannya yang ini kan. Kebalikannya yang ini berarti untuk awal kalimat, setiap awal kalimat itu tulisannya kecil, kemudian yang lainnya besar ya atau kapital. Klik. Nah, seperti itu. Jadi ini A, Y, D-nya yang ini 2, kemudian C-nya itu
tulisannya kecil, kemudian yang lainnya itu kapital. Begitu ya teman-teman untuk apa namanya pembuatan dari tulisan ini. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan coba langsung ke insert ya. Nah, di sini insert. Nah, di insert ini banyak sekali sama dengan home, banyak sekali fungsi-fungsinya yang bisa teman-teman gunakan. Nah, di sini di insert itu ada cover ya, cover si apa namanya sebuah laporan atau apa ya, teman-teman bisa tulis di situ. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang dasarnya sama dengan yang tadi di home, yang dasar yang sering kali dipakai yaitu tentang satu insert table, kemudian di sini ada insert picture, kemudian ada shape ya, kemudian di sini ada page number, kemudian header footer, itu yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi sesuatu yang istilahnya yang dasar terlebih dahulu, kalau yang lain itu saya anggap untuk apa namanya yang sudah mahir gitu kan. Ini yang dasar terlebih dahulu. Oke, di sini kita insert tabel. Nah, kalau insert tabel, teman-teman di sini ada panah kecil ke bawah, masih di halaman yang sama ya, supaya nyatu. Tabel diklik ke bawah. Nah, teman-teman bisa di blok ke sini ke kanan itu untuk kolom, kemudian ke bawah itu baris. Di sini sudah tertulis. Kalau misalkan satu, di sini ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan serasa cukup ke sini, nah misalkan saya buat 4 kolom, kemudian ke bawahnya itu ada 5 kolom. Nah, berarti seperti ini. Nah, atau bisa teman-teman di sini ada insert table. Insert table, klik. Nah, teman-teman bisa menentukan di sini ya. Karena misalkan di sini teman-teman nggak cukup ya, misalkan untuk barisnya ke bawah itu nggak cukup. Ini kan ada 8 ya. Ada 8 dia untuk barisnya ke bawah. Misalkan yang punya teman-teman itu mau 10 gitu kan, atau lebih dari 8, intinya seperti itu. Nah, misalkan saya akan 10, ke kanannya itu ada 4, kemudian ke bawahnya 10. Kebetulan di sini nggak ada ya teman-teman, kurang. Ini ada 8, itu bisa memakai fasilitas insert yang ini. Insert. Kemudian untuk number of kolomnya tadi saya itu coba yang 4. Kemudian untuk numbernya ke bawah tadi berapa ya? 10 ya. 10. Nah, setelah itu teman-teman tinggal diklik OK. Yang ini. Oke, jadi ke bawahnya itu ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke kanannya itu ada 4. 1, 2, 3, ada 4. Nah, di sini kalau misalkan sudah input kolom, nah, di sini ada desain. Desain terserah ya teman-teman mau desainnya mau seperti apa, sesuai dengan apa namanya selera mau yang mana ya. Kemudian ini layoutnya juga terserah ya, mau yang mana ya. Nah, di sini untuk table itu ya sekilas untuk insert table itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai ini, kita delete terlebih dahulu ya. Delete, yaitu header. Nah, ini ada header, ada footer. Header itu artinya kepala, berarti ada di atas di sini. Kemudian footer itu artinya di bawah ya, kaki. Nah, berarti ada di sini gitu kan. Nah, ini untuk header biasanya digunakan untuk penomoran, memberikan halaman, kemudian memberikan judul, itu ada di header. Atau bisa juga di footer ya kan. Nah, di sini untuk footer itu ada di bawah. Nah, seperti itu. Nah, header footer. Kemudian ini ada page number kan. Page number itu untuk memberikan halaman. Memberikan halaman beda-beda posisi ya, teman-teman. Di sini ada top, itu artinya untuk pemberian halaman itu di atas. Kemudian untuk yang bottom itu untuk di bawah gitu kan. Nah, di sini untuk yang top sendiri itu banyak pilihan. Ada yang di atas posisinya di sebelah kiri, kemudian ada yang di tengah posisinya, kemudian ada yang di atas posisinya ada di sebelah kanan. Nah, ini kan.
Nah, kita coba untuk yang misalkan di sebelah kanan, berarti yang ini. Nah, yang ini ya. Jadi posisinya dia ada di header, di sebelah kanan ya, di sini. Oke, itu ya teman-teman untuk insert page number. Saya delete dulu ya. Delete lagi. Tadi di insert di sini untuk page number. Yang selanjutnya ini bottom. Untuk yang bottom berarti posisinya ada di bawah. Untuk penomorannya itu ada yang di bawah sebelah kiri, kemudian ada di bawah di tengah, kemudian ada di bawah sebelah kanan. Nah, untuk skripsi sendiri itu biasanya untuk pemberian nomor itu ada yang di sebelah kanan atas. Nah, di sini. Ya, di sebelah kanan atas. Nomor 1 misalkan di sini. Terus sampai dengan nomor berapa? Ya, tergantung dari jumlah skripsi yang teman-teman buat. Nah, tetapi itu yang sebelah kanannya itu adalah yang tidak ada dari babnya, subbabnya kan. Biasanya kan di sini misalkan bab 1. Nah, bab 1 misalkan pendahuluan gitu kan. Nah, kita pakai rata tengah ya yang tadi saya bahas. Nah, ini rata tengah kita bold. Nah, kalau misalkan di skripsi yang di rata tengah, maaf, untuk penomorannya itu kalau misalkan ada tulisannya seperti itu, seperti ini ya, tidak boleh memakai nomor yang di sini, teman-teman. Kita pakai nomor yang di bawah, di tengah di sini. Nah, kadang ya di situ banyak sekali ya. Saya dulu sewaktu baru lulus ya kuliah itu bingung. Ini bagaimana penomorannya? Yang lain itu harus di atas sebelah kanan gitu kan, yang lainnya itu harus di bawah di tengah gitu kan. Itu kan kalau misalkan dalam satu file, nah dalam satu file itu kadang-kadang bingung. Nah, makanya saya dulu itu untuk babnya itu dipisah gitu kan. Bab 1, bab 2, bab 3 itu dipisah. Tapi tetap aja ya ke bab 1 ya pasti ada tulisannya seperti ini gitu kan. Yang lainnya ya nggak ada. Berarti otomatis kalau yang ada babnya itu posisinya di tengah. Nah, kemudian kalau yang tidak ada itu posisinya ada di sebelah kanan di atas. Nah, di sini. Nah, di sini saya akan mencoba membuat atau memberikan pengalaman bagaimana sih caranya supaya penomorannya itu dua posisi tapi dalam satu file. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya yang kita pilih yang paling banyak itu misalkan kita coba yang insert di sebelah kanan atas. Perhatikan di sini. Insert page atas kanan, perhatikan. Nah, maaf. Ini untuk bab ya. Untuk bab. Oke, insert. Ini kita hapus dulu. Insert page atas kanan. Nah, seperti ini satu, kemudian ke bawah ya ada 2 dan seterusnya. Ini kebetulan saya 2 halaman berarti ada 2. Nah, untuk yang halaman 1 ini ya teman-teman, itu kan nanti akan diberikan bab. Ya, di sini nih ada bab 1 tadi kan yang tadi saya hapus. Sengaja saya hapus ya. Nah, ini untuk di sini ada tulisan babnya itu posisinya si angka satunya itu tidak boleh di situ, teman-teman. Harusnya ada di bawah. Nah, di sini. Nah, sedangkan yang lainnya itu harus di atas, di sebelah kanan. Pasti yang banyak itu yang di sebelah kanan atas karena bab itu misalkan bab 1 ya pasti 1 gitu kan. Satu yang ada babnya itu 1 di sini. Yang lain ya pembahasan subbab paling kan di sebelah sini gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini bagaimana caranya? Gitu kan. Kalau misalkan di print satu-satu, bikin satu halaman bab ini saja di print satu, kemudian yang lain baru gitu kan. Itu akan memakan waktu yang lama gitu. Makanya kita cari solusinya itu seperti apa. Nah, nanti udah ini ya. Nah, caranya teman-teman ini bisa ditimpah atau di apa ya namanya? Ditutup gitu kan. Ini ditutup. Kalau saya pakai shape insert. Nah, di sini ada shape.
save, kemudian pilih kotak ya, mau kotak mau bulat terserah teman-teman itu pakai yang mana. Klik yang ini. Nah, kemudian kita tutup di sini. Nah, tapi ingat undo lagi ya. Tapi ingat ya, cara menutupnya itu jangan headernya itu jangan diaktifkan. Jangan diaktifkan. Kalau misalkan diaktifkan, nanti itu ke bawah malah ke copy ke bawah. Nah, contoh misalkan seperti ini. Teman-teman untuk ditutupnya misalkan di sini. Misalkan di sini ya, tutupnya. Nah, ganti ininya jadi warna putih. Kemudian dihilangkan misalkan untuk filenya, maaf, untuk save filenya itu di no kan, hilang gitu kan. Nah, kalau misalkan ditutupnya di sini, otomatis itu ke bawah juga akan tertutup. Nah, kan? Nah, tertutup juga. Nah, terus bagaimana solusinya? Nah, solusinya teman-teman ditutupnya jangan di header gitu kan. Nah, jangan di header, ini tetap di sini. Nah, ditutupnya itu di luar di sini di halaman kerjanya, bukan di headernya. Nah, insert kita coba ya. Klik, kemudian ini kita tutup nih. Set, kita tutup. Warnanya kita ganti putih. Kemudian untuk shape outline-nya, ini outline itu adalah garis ya. Garisnya kita ganti atau dirubah ya, jadi tidak ada not outline. Klik ke hilang kan. Jadi ini kalau dicetak pasti hilang, tidak akan tercetak. Nah, coba kita lihat ke bawah. Kan ini masih muncul halaman 2-nya masih muncul. Yang nggak kelihatannya itu cuman di halaman pertamanya saja. Otomatis nanti ke halaman 3 dan selanjutnya itu sama ya akan muncul, kecuali yang halaman ininya nih, yang halaman apa namanya, halaman 2 gitu. Nah, oke. Terus bagaimana ini untuk memberikan halaman untuk halaman satunya? Dia posisinya ada di bawah. Nah, kalau saya dulu ya, di sini teman-teman jangan pakai insert. Kalau saya dulu pakai save, tapi nggak tahu ya, karena di komputer pada dasarnya banyak sekali cara-caranya ya. Kalau misalkan ada cara yang lain ya silahkan. Kalau saya dulu pakai ini, save, kemudian klik ya. Nah, kemudian saya simpan di sini nih. Tuh. Dan ingat ya, jangan di footer, jangan. Ya, kita pakainya di halaman ini. Kalau misalkan diputar, nanti teman-teman buat save ini malah tercopy ke bawah, gitu kan? Ini kan nggak ada tuh. Nah, di sini. Kemudian ini putihkan. Nah, kita klik kanan di sini insert untuk nomornya, klik kanan insert add tag. Nah, ini kan halaman 1 ya. Klik 1. Nah, seperti itu. Kemudian untuk save outline-nya kita hilangkan. Nah, seperti itu kan. Jadi nomor satunya ada di bawah, yang nomor 2-nya di sebelah kanan. Nah, cara lihatnya di print preview di sini ya. Klik ini print preview, fungsinya untuk melihat preview hasil kerjaan kita itu ada di sini. Klik. Nah, oke, kita lihat ya. Tuh kan. Nah, tadi kan di sini ada nih harusnya, tapi jadi nggak kelihatan soalnya tadi kita tutup ya. Nah, ini, nah untuk halaman satunya muncul di sebelah, maaf, ada di bawah ya, ada di tengah. Kemudian untuk halaman 2-nya ada di sebelah kanan atas. Begitu teman-teman ya. Gitu mungkin untuk tutorial apa namanya, pemberian nomor. Oke. Oke, di insert. Kemudian yang selanjutnya tadi insert ya udah selesai untuk page number. Kemudian yang selanjutnya di sini page layout, tadi sudah sekilas mengenai page layout. Kemudian di page layout ini tadi dibahas mengenai kolom, kemudian mengenai size ya sudah dibahas. Kemudian untuk apa namanya, di sini yang selanjutnya ya, saya akan coba sedikit sebelum ditutup untuk tutorialnya karena sudah lama ya, udah cukup lama. Nah, di sini akan saya jelaskan, ini namanya itu adalah customer quick access yang ini nih.
Quick access ini bisa memunculkan ini ya, undo artinya kembali ke semula, kemudian redo itu ke repeat. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk menyimpan atau save. Nah, memunculkan icon ini teman-teman bisa klik di sini. Nah, ini kan. Tadi ada undo, redo, kalau misalkan checklistnya dihilangkan dia akan hilang. Tapi kalau misalkan checklistnya diadakan itu akan keluar ya. Seperti itu ya kira-kira. Ini untuk tutorial Word-nya. Saya rasa untuk dasar ya tutorial Word itu sampai di sini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman ada pertanyaan mengenai Office Word ya, silahkan pertanyaannya teman-teman ketikan atau masukkan di komennya ya, di komen video saya ini. Kemudian kalau misalkan teman-teman di situ mau dibuatkan satu buah tutorial yang berhubungan dengan Word gitu kan, silahkan ketikkan juga di dalam komen video saya. Di situ silahkan ketikan. Insya Allah kalau misalkan nanti saya ada waktu ya akan saya buatkan untuk video mengenai pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan di kolom komentar. Nah, seperti itu. Nah, oke, itu mungkin teman-teman yang bisa saya jelaskan sekilas ya mengenai Office Word. Ya, mengenai Office Word, saya berikan tutorialnya yang dasar-dasar. Kemudian nanti kalau misalkan ada pertanyaan silakan ya tadi. Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini karena emang sudah malam ya. Saya buat tutorial ini emang malam, udah larut malam. Sebelum video ini ditutup, silahkan teman-teman bantu saya untuk mempopulerkan video ini ya, sekiranya bermanfaat. Silahkan tekan subscribe yang ada di bawah video ini ya, kemudian tinggalkan komentarnya di kolom komentar, kemudian jangan lupa tekan like ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.